Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Hai. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ternyata semuanya kabarnya luar biasa. Puji Tuhan. Nah adik-adik, sore ini kita kembali berkumpul di ibadah online sekolah minggu GKJ Kiara Condong. Bagaimana? Apakah kalian sukacita? Puji Tuhan, ternyata semuanya sukacita meskipun kita hanya ibadah melalui YouTube ini, tapi sukacitanya tidak pernah berkurang. Karena sukacita tetap sama, kita mau pujikan yuk, semuanya berdiri. Kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Yuk semuanya yuk. Selalu ada dalam hati kita, maka semuanya harus bersuka cita. Nah, kita mau berdoa yuk. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan berikan waktu, kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan juga pimpin teman-teman kami untuk semuanya bisa bergabung untuk beribadah bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Semuanya tetap berdiri ya. Kita mau pujikan jalan serta Yesus. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
Nah, adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau pujikan satu buah lagu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Adik-adik, setelah tadi adik-adik sudah bersukacita bersama Mbak Novi, memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, silahkan ya adik-adik menyiapkan Alkitabnya. Dan kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan boleh berikan kami waktu untuk kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh sertai kami dan urapi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama pada hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita simak sebentar pembacaan ayat 1 sampai 12 dari Yakobus 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar.
Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lidah. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, adik-adik, coba saya mau bertanya nih. Apa sih fungsi lidah itu? Ada yang tahu? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Fungsi lidah atau manfaat lidah itu antara lain adalah yang pertama adalah sebagai alat untuk membantu menelan makanan. Ya, kalau kita makan, makanan kita kunyah, kemudian lidah ini akan membantu mendorong makanan masuk melalui kerongkongan, kemudian usus, kemudian masuk ke lambung. Nah, kemudian apa manfaat lidah yang berikutnya? Ya, sebagai alat pengecap rasa. Jadi makanan dan itu kan ada yang rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan rasa pahit. Nah, itu yang mengecap adalah lidah, kemudian lidah mengirim rangsangan ke otak, kemudian otak yang akan memutuskan. Ini rasanya apa ya? Manis atau asin dan seterusnya. Kemudian sebagai letak kelenjar ludah. Jadi di lidah ini ada bagian-bagian yang ada di pinggir-pinggirnya gitu ya. Ada kelenjar ludah adik-adik. Jadi tugasnya adalah mengeluarkan cairan ludah atau air liur yang tentunya mengandung enzim yang bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah sebagai alat bicara. Nah, tentunya kalau manusia tidak punya lidah, wah, tidak akan bisa bicara dengan baik ya tentunya. Nah, adik-adik, pada saat ini kita tidak akan membahas lebih dalam tentang fungsi dari lidah. Tetapi kita tadi mendengar dari firman Tuhan ya adik-adik, bahwa lidah itu diumpamakan sebagai api. Nah, tadi dikatakan bahwa lidah pun adalah api. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan. Nah, kalau adik-adik mengikuti berita selama ini ya, di Indonesia itu sering ya terjadi kebakaran hutan. Nah, ada kejadian yang mengatakan bahwa kebakaran hutan itu diakibatkan oleh sebetulnya hal yang sepele, yang kecil. Ada seseorang yang merokok di hutan, siapapun itu. Kemudian dia membuang puntung rokok sembarangan. Sedangkan puntung rokok itu masih ada bara. Ya, bara apinya. Ketika bara api itu bersentuhan dengan daun yang kering, maka itu akan memicu adanya api. Nah, api tadinya kecil, kemudian karena terkena angin, kemudian akan menjadi besar dan akhirnya akan terjadi kebakaran yang hebat. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi api itu sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan ya untuk memasak, itu apinya kecil dan bertahan kecil terus. Nah, tergantung keperluan. Kalau mau digedein ya sedikit digedein kompornya. Maka itu akan berguna dan bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Tetapi kalau api itu tidak hati-hati menggunakan, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan kita. Ya, contohnya kebakaran hutan, ada juga kebakaran rumah, gedung-gedung dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, tadi di Alkitab juga disampaikan ya bahwa lidah itu diumpamakan sebagai api. Jadi sama halnya dengan api. Apabila kita tidak berhati-hati di dalam menggunakan lidah, maka kita juga akan menerima akibat yang sangat merugikan adik-adik. Sebagai contoh begini, lidah itu sebaiknya kan
digunakan untuk berbicara yang sopan, kemudian mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan, yang membangun semangat orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi apabila kita salah menggunakan lidah yang harusnya untuk tadi ya memuji orang, untuk berbicara dengan sopan, tetapi kita keliru, tidak hati-hati untuk berbicara, maka akan mengakibatkan hal yang sangat tidak baik. Contohnya begini, kemarin ada perayaan hari ulang tahun RI ya, yang ke-76. Nah itu kan ada lomba adik-adik. Nah sementara ada yang mengikuti lomba kemudian menang. Nah kalau ada teman yang menang, coba kalau adik-adik, apa yang harus kita lakukan dengan lidah kita? Tentunya kan kita memberikan selamat ya. Selamat ya, kamu sudah menang. Mudah-mudahan kamu terus berprestasi nanti. Nah misalnya begitu. Tetapi kemarin itu ada yang mengatakannya itu tidak begitu adik-adik. Jadi dia mengatakannya malah, ya kamu mah menangnya curang. Padahal dia tidak curang loh adik-adik. Nah jadi yang menjadi pemenang lomba ini dengan mendengar kata-kata itu jadinya gimana? Jadinya dia patah semangat adik-adik. Dan membenci kepada orang yang mengatakan bahwa dia curang. Nah itu adalah salah satu kata-kata yang keluar dari mulut kita karena lidah kita tidak dijaga dengan hati-hati. Maka kita kecoplosan, kamu mah curang. Padahal tidak curang. Nah begitu ya adik-adik, ketika kita dikarunia Tuhan dengan lidah, maka kita harus hati-hati menggunakan lidah kita. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 ini, Tuhan memberikan pesan kepada kita semuanya agar kita berhati-hati di dalam menggunakan lidah. Untuk itu Bapak mengajak kalian semua ya, mari kita menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang positif. Contohnya adalah yang pertama, kita memuji Tuhan dengan menggunakan lidah. Maka ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu, muliakanlah nama Tuhan dengan cara memuji Tuhan dengan baik. Kemudian yang kedua, memberi semangat kepada orang lain tentunya. Nah semangat ini bisa kepada orang yang sedang sakit, kepada orang yang sedang lemah tubuh, dan tentunya kepada orang yang berprestasi pun juga kita berikan terus dorongan semangat ya, agar mereka dapat mencapai prestasi. Kemudian gunakan lidah kita untuk berkata sopan kepada siapapun ya, kepada papa, kepada mama, kepada adik, kepada kakak, kepada guru, dan kepada siapapun yang adik-adik jumpai dimanapun juga. Kemudian yang keempat adalah berkata jujur. Nah ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak berkata jujur kepada orang lain ya. Nah terkait dengan berkata jujur, ini Bapak punya sebuah cerita ya. Ini adalah namanya Budi ya. Budi ini adalah anak tunggal. Dia memiliki papa dan mama yang cukup sibuk karena sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Maka setiap hari kerja Budi ini di rumah sendiri. Papa dan mamanya pergi. Nah karena pandemi, maka Budi ini bersekolah dari rumah adik-adik. Nah seperti biasa, ketika hari sudah pagi menjelang bekerja, papa mama berpamitan kepada Budi. Dek, papa dan mama pergi dulu ya bekerja, nanti ikuti pelajaran dengan baik. Nah Budi menjawab, iya ma, iya pa. Nah kemudian berangkatlah papa mamanya. Nah jam 7 sudah tiba saatnya untuk
mengikuti PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi adik-adik, ternyata apa yang dilakukan Budi ini tidak belajar adik-adik. Tidak ikut join di dalam Meet atau Zoom. Ternyata dia malah bermain games. Wah, dari pagi jam 7 sampai jam 8, 9, 10 sampai siang. Terus memainkan games. Nah, sampai pada saatnya papa dan mama pulang. Jam 2 atau jam 3 gitu sudah pulang. Kemudian biasa ya menyapa, bagaimana Dek? Tadi ikut belajar dengan baik kan? Gimana tugas-tugasnya sudah dikerjakan? Oh, apa yang dikatakan oleh Budi? Budi menjawab, wah beres mah, beres pak, pokoknya semuanya sudah beres. Dia berbohong adik-adik. Padahal Budi tadi bukannya ikut PJJ, tetapi malah bermain games. Nah, pada keesokan harinya Budi ternyata melakukan rutinitasnya, kemudian pada saat itu dia mau ikut PJJ. Ketika dia join, ternyata adik-adik ada ulangan yang dia tidak tahu informasinya. Nah, Bapak Guru sudah menyiapkan untuk soal-soalnya. Nah, mau tidak mau Budi ini juga harus mengerjakan soal adik-adik. Tetapi karena dia tidak mengerti, kemarin kan tidak ikut PJJ, maka Budi tidak bisa menjawab soal-soalnya adik-adik. Maka setelah beberapa hari kemudian sudah diperiksa ulangannya itu, nilainya berapa adik-adik? Ya, nilainya 0. Dia sama sekali tidak bisa menjawab soal itu. Kemudian ketika soal itu sudah dikirimkan ke rumah, maka Budi menerima kiriman nilai itu, kemudian dia bingung. Waduh, gimana nih? Nanti kalau papa mama tahu pasti akan marah. Maka nilainya itu disembunyikan adik-adik. Nilai 0-nya tadi disembunyikan di tasnya paling dalam gitu. Tetapi beberapa hari kemudian ada telepon dari sekolah. Papa dan mama Budi ini diundang oleh gurunya untuk datang ke sekolah. Kemudian ditanyakan, kenapa nilai Budi 0 dan lain sebagainya. Kemudian kok bisa nilai 0? Papa mamanya sangat kaget. Dan Budi pun kan diajak ya ke sekolah. Kemudian ditanya, papanya marah, mamanya marah. Kenapa kamu bisa nilainya 0? Kemudian dia dengan sangat ketakutan dia menjawab, iya pak, ma, waktu itu saya berbohong. Sebetulnya saya nggak ikut PJJ. Sebetulnya saya tidak mengerjakan tugas, tetapi saya malah main games. Jadi saya tidak tahu kalau mau ada ulangan. Nah, akhirnya papahnya marah, mamanya marah. Kemudian minta pamit kepada guru untuk pulang. Sampai di rumah, wah, papa mamanya semakin marah. Kemudian memberikan sanksi kepada Budi. Untuk apa? Ya, pokoknya setiap hari harus ikut PJJ dengan baik. Tetapi yang biasanya ya setiap hari itu dia diberi kesempatan untuk bermain games. Tapi karena nilainya 0 itu, maka semua peralatannya disimpan sama papa mamanya. Dan sanksi berikutnya adalah dia tidak diberi uang untuk beberapa minggu ke depan. Jadi dia tidak bisa membeli apa yang dia suka seperti biasanya. Nah, itu adalah akibat dari apa adik-adik? Akibat tidak berhati-hati menggunakan lidah. Tadi Budi itu tidak jujur berkata kepada papa mamanya. Nah, ini adalah contoh yang tidak bagus ya. Jadi tidak boleh untuk ditiru. Nah, demikian ya adik-adik
firman Tuhan hari ini. Bapak berharap apa yang tadi kita sudah bahas dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjaga lidah kami. Agar kami dapat hati-hati untuk menggunakan lidah. Kami dapat menggunakannya untuk memuji Tuhan. Kami dapat gunakan untuk berbicara sopan. Kami juga dapat menggunakan lidah kami untuk berkata jujur di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sudah dengar firman Tuhan ya. Nah, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik. Adik-adik bisa minta tolong Mama dan Papa untuk mengirimkannya di rekening Mbak Esti yang ada di bawah ini. Jangan lupa ya, kiranya setiap persembahan yang kalian berikan semuanya berkenan pada Tuhan. Terima kasih adik-adik. Nah, di penghujung ibadah ini, Mbak Novi mau ingatkan untuk adik-adik tetap di rumah. Dan kalau berpergian jangan lupa menggunakan masker ya. Dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan berkati, dadah.